Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat Mulyana Channel. Sekarang kita di sini lagi ngerjain mobil yang overhead ya, teman-teman. Itu gara-gara radiator tidak terkontrol ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kita di sini berbagi pengalaman ya, atau istilahnya kita berbagi ilmu lah. Nah, panduan di sini ya, teman-teman. Ini akibat dari radiator yang tidak terkontrol ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan radiator tidak terkontrol, akhirnya jadi seperti ini. Akibatnya fatal dan mesin pun harus turun ya, teman-teman. Oke, di sini kita ada teman dari Lampung nih, teman-teman. Ini orang Lampung. Teman saya kerja di sini. Jadi sini saya akan menjelaskan buat teman-teman yang di luaran sana. Usahakan kalau misalkan radiator itu harus bersih ya, teman-teman. Karena banyak banget yang bisa menyebabkan mesin itu overhead ya, teman-teman. Jadi bukan dari radiator saja. Itu bisa dari selang-selang, terus juga bisa dari extrapen ya, teman-teman. Bisa dari switch, itu bisa menyebabkan mobil overhead ya, teman-teman. Jadi buat sahabat-sahabat di luaran sana, tidak ada semua mobil yang bisa menahan panas ya, istilahnya. Kalau misalkan mobil apa juga, kalau misalkan udah kepanasan itu tetap overhead ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman, sahabat-sahabat di luaran sana, istilahnya kita harus sebelum berangkat kita dicek dulu air atau oli ya, teman-teman. Karena itu bisa berakibat fatal kalau air itu sama oli ya, teman-teman. Jadi kita di sini berbagi saja pengalaman. Semua jenis apa mobil itu pasti kalau udah kekurangan air, kalau masalah radiator itu pasti overhead ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman itu, nah seperti radiator ini, itu harus diperhatikan. Terus extrapennya itu kipas dicek dulu, itu apa muter apa enggaknya gitu kan. Itu juga menyebabkan mesin overhead ya, teman-teman. Ya kalau saran dari saya, kalau misalkan radiator itu minimal 1 tahun lah, 1 tahun 1 kali ya kita dibongkar. Jadi itu biar bersih terus ya, teman-teman. Karena kalau misalkan dibiarin terus, ya ginilah masalahnya, itu mesin yang kena ya, teman-teman. Karena kalau mobil ini misalkan udah panas, itu pasti yang kena mesin, packingnya nggak kuat ya, teman-teman. Misalnya kalau misalkan lagi di perjalanan, ya kita harus melihat temperatur. Kalau misalkan tinggi suhu panasnya, mendingan kita minggir ke jalan aja ya, teman-teman. Jangan sampai dilanjutin, itu sangat berbahaya. Nanti mesinnya kena seperti ini ya, teman-teman.
Nah, ini mesinnya seperti ini ya teman-teman. Nanti paling diturunin separuh lah, kalau misalkan ini ya paling separuh ya teman-teman, nggak turun full. Mungkin nanti diganti packing, terus silinder headnya paling nanti di slap ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan mobil sudah kepanasan, lebih baik berhenti dulu lah, istilahnya di jalan apapun di mana, dicek dulu apakah airnya masih ada, ataukah misalkan kipasnya mati nggak muter. Nah itu sama bisa menyebabkan overheat ya teman-teman. Kita di sini berbagi ilmu aja ya teman-teman. Yang punya kendaraan harus tahu lah istilahnya. Makanya di dashboard itu ditaruh ada suhu panasnya. Nah itu untuk dicek ya teman-teman. Nanti juga kalau misalkan temperatur naik, berarti itu ada masalah dari radiator atau misalkan dari extrapan juga ya teman-teman. Nah, selang-selang seperti ini ada pipa. Nah itu sangat berbahaya juga ya teman-teman. Terus di dalamnya sini itu ada selang kecil seperti ini. Nah ini yang sering bocor ya teman-teman. Nah itu selang kecil itu, biarpun bocor serambut itu bisa mesin overheat ya teman-teman. Itu sangat berbahaya selang-selang kecil seperti itu. Makanya dicek selalu sebelum sebelum berangkat, kita dicek dulu semuanya biar aman di jalannya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman supaya radiatornya itu bersih terus. Kalau misalkan radiatornya bersih terus, insya Allah mesin pun tidak ada bermasalah. Jadi buat teman-teman selalu kontrol radiator sama oli. Itu bisa mengakibatkan overheat ya teman-teman, seperti mobil ini. Ya kalau misalkan seperti inilah turun separuh itu ya kita ya biayanya pasti besar ya teman-teman. Mungkin kalau sebelumnya diservis radiatornya atau dicek apapun mungkin nggak seperti ini. Karena kalau misalkan banyak yang turun mesin seperti ini itu ya keteledoran kita ya teman-teman, yang pengendara, jadi nggak terlalu ngecek, bisa cuman jalan-jalan tapi nggak dicek radiatornya, ya akibatnya seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, nah di bagian sini tuh ada yang mungkin kepanasan ya. Di sini tuh beda, ada yang seperti karat. Jadi biarpun dia kecil, tetap aja ya teman-teman, si kompresi itu niup. Biarpun sehelai rambut, pasti itu kompresinya balik ya teman-teman. Jadi airnya itu suka penuh ke reservoir ya teman-teman. Nah, lihat ya teman-teman, kita di sini lagi megang packing cylinder head. Nah di sini itu ada, nah seperti ini. Yaitu mungkin gara-gara kepanasan, akhirnya ya harus turun ya teman-teman. Jadi cuma sekecil ini aja, kompresi niup banget ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa dilihat. Nah ini yang menyebabkan
mesin overhead ya teman-teman. Jadi buat teman-teman harus ya selalu dicek ya kendaraan itu, jangan dibiarkan saja. Nanti akibatnya ya seperti ini ya teman-teman. Kita di sini sharing dan berbagi pengalaman buat sahabat-sahabat di luaran sana. Semoga bisa bermanfaat lah buat semua orang ya teman-teman. Nah, jadi yang misalkan bagian ini yaitu ada yang karat. Ya mungkin dari sini penyakitnya ya teman-teman. Kalau misalkan yang lainnya itu masih mulus. Nah, teman-teman kita langsung ke silinder headnya ya di sini. Nah, misalkan kalau yang ini kan tuh masih halus ya teman-teman. Nih seperti ini halus. Nah, kalau misalkan beda ya teman nih. Nah, di sini yang kena ya, jadi kompresinya niup ya teman-teman. Biarpun kecil aja, kompresi itu tetap niup ya teman-teman. Jadi buat teman-teman harus dicek lah sebelum berangkat. Ya namanya air itu rawan ya. Jadi bisa ngakibatin mesin overhead ya teman-teman. Oke, buat teman-teman di luaran sana, buat sahabat-sahabat, semoga panduan saya bermanfaat lah, bisa membantu buat kalian ya semuanya. Jadi usahakan mobil itu selalu dicek air dan oli ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja, semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.